warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran pemrograman pada pagi hari ini. Oke, di sini kita akan belajar bahasa Pascal. Tolong diperhatikan baik-baik anak-anak, terutama yang baru bergabung di KSN Komputer. Bahasa Pascal itu apa? Bahasa Pascal itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman. Bentuk umum dari bahasa Pascal, diperhatikan baik-baik anak-anak. Di sini ada program, ada const, ada var, ada type, ada label, ada function, ada prosedur, ada begin, statement 1, statement 2, statement 3, end. Maksudnya bagaimana dari bentuk umum bahasa Pascal ini? Program ini adalah menunjukkan nama program tersebut, ya. Kemudian di sini ada const, itu adalah deklarasi konstanta. Kemudian ada var, itu adalah deklarasi variabel. Ada tipe, deklarasi tipe, ada label, deklarasi label, ada function, itu adalah deklarasi fungsi, dan ada prosedur, itu adalah deklarasi prosedur. Begin ini adalah untuk menjalankan program yang sudah dibuat, ya. Jadi programnya dibuat seperti apa? Nanti menjalankannya anak-anak dalam pengerjaannya itu adalah di sini. Setelah bikin, apa syarat yang diminta itu diperhatikan. Kalau program itu sudah selesai, diakhiri dengan tanda atau tulisan N. Kemudian dengan menggunakan tanda titik. Tapi seandainya program itu belum selesai, maka harus menggunakan tanda apa anak-anak? Ya, ini harus menggunakan tanda titik koma. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini menunjukkan bahwasannya program tersebut belum selesai. Oke ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini adalah contoh program Pascal. Diperhatikan baik-baik anak-anak. Ini adalah program mencari luas persegi panjang, ya. Tadi sudah di awal Ibu jelaskan, penulisannya ada kata program, menunjukkan bahwa nama program ini adalah program mencari luas persegi panjang. Nah, seperti ini penulisannya, program luas underscore persegi underscore panjang titik koma. Penulisannya kenapa Bu? Kok di sini ada tanda underscore? Iya, karena di dalam penulisan program Pascal itu tidak boleh menggunakan karakter khusus. Misalnya menggunakan tanda spasi itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan tanda underscore. Oke. Selanjutnya di bawahnya adalah var. Ini adalah variabel, ya. Variabelnya dimasukkan panjang titik 2 integer titik koma, lebar titik 2 integer titik koma, luas titik 2 integer titik koma. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini adalah deklarasi variabel, ya. Berarti kalau dia deklarasi variabel bisa diganti katanya. Jadi penulisannya, kata-katanya bisa diganti, ya. Itu kalau variabel. Nah, kemudian setelah panjang itu ada kata integer. Apa maksudnya? Integer di sini adalah apa? Bilangan bulat, ya. Itu adalah integer. Kemudian ada begin. Begin ini adalah untuk menjalankan program, ya. Tadi dimasukkan ada statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya. Begin, write, masukkan panjang, ya, dalam kurung, masukkan panjang sama dengan titik koma, read panjang. Kemudian statement yang kedua, write
masukkan lebar, ya, sama dengan kemudian titik koma read lebar. Di dalam penulisan di dalam program Pascal, ya, ini write untuk memasukkan panjang di sini menggunakan atau diapit oleh dua tanda petik. Maksudnya apa? Ini menunjukkan karakter, ya. Dia dianggap sebagai karakter. Kalau dia sebuah angka, tidak boleh menggunakan tanda petik dan tidak harus menggunakan tanda ini dalam kurung. Tapi intinya kalau dia menggunakan angka, penulisannya tidak menggunakan petik 2. Karena dia karakter, masukan panjang itu adalah karakter, maka diapit oleh dua tanda petik. Kemudian selanjutnya statement yang ketiga itu adalah mencari luas. Luas titik 2 sama dengan panjang kali lebar titik koma. Redlen hasilnya nanti, ya, itu adalah luas persegi panjang, ya, sama dengan luas. Kemudian N berarti program ini sudah selesai. Nah, kalau dieksekusi, dijalankan seperti apa? Ya. Jadi kalau dieksekusi di dalam Pascal, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ada tulisan masukkan panjang, ya. Sama dengan ini tadi anak-anak, ya. Bu, kenapa pada saat dieksekusi dijalankan tidak ada petik? Iya, tidak ada. Jadi hanya pada penulisan programnya saja. Pada saat dieksekusi dijalankan, petik ini tidak tampil. Ya, hanya tulisan saja, yaitu masukkan panjang sama dengan kita masukkan, ya, angkanya. Misalnya 45. Kemudian masukkan lebar, kita masukkan angkanya misalnya 20. Nah, hasilnya untuk luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 900. Jadi ini adalah contoh program Pascal sederhana, yaitu mencari luas persegi panjang. Selanjutnya, di dalam bagian pemrograman Pascal itu ada nama judul program, ya. Contohnya tadi adalah program mencari luas persegi panjang, ya. Kemudian di sini adalah contoh program halo. Nah, sebenarnya nama judul program ini tidak harus ditulis, ya. Tetapi harapannya pada saat ditulis itu orang yang membaca atau akan menjalankan program tadi itu tahu apa sih sebenarnya program ini, ya. Nanti yang diminta itu apa, gitu ya. Contohnya tadi ya, program mencari luas persegi panjang. Jadi kita akan tahu, oh iya, ini adalah program mencari luas persegi panjang. Oh iya, ini adalah program halo, gitu. Kemudian ada yang namanya bagian deklarasi. Deklarasi itu apa? Jadi selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi. Contohnya ini use CRT. Jadi menjalankan CRT. Atau contoh yang sederhana, ya, yang tadi sudah dibahas di awal itu adalah var ABC, ya, integer. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah deklarasi variabel ABC dengan tipe data integer. Ini maksudnya adalah deklarasi var ABC integer, ya. Kemudian ada lagi deklarasi misalnya const p. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah deklarasi konstanta, ya, const ini adalah konstanta anak, dengan bilangan apa? Pi. Nah, pi sama dengan 3,14. Nah, ada variabel, ada konstanta. Anak-anak harus tahu, ya. Kalau variabel deklarasinya itu bisa diganti ya anak-anak, ya. Masih ingat ya pelajaran matematika? Jadi untuk bahasa Pascal itu juga dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Maksudnya diganti bagaimana, Bu? Maksudnya adalah
variabel ABC ini bisa saya ganti ya. Misalnya kita ganti menjadi apa anak-anak? Biasanya ada X, ada Y, ada Z ya. Jadi variabel itu bisa diganti. Kemudian ini ada konstanta. Konstanta itu nilainya selalu tetap, tidak bisa diganti seperti halnya variabel. Contohnya adalah ini, konstanta Pi itu adalah 3,14, ya kan? Di dalam matematika. Nah, selanjutnya itu adalah deklarasi label. Misalnya label selesai. Nah, deklarasi label dengan nama selesai. Ya, itu terkait dengan apa? Deklarasi. Selanjutnya, ya, ada deklarasi konstanta, ada deklarasi variabel. Mungkin tadi Bu Reni sudah menjelaskan ya. Jadi, kalau deklarasi konstanta itu diawali dengan kata cadangan cons, diikuti oleh kumpulan pengenal yang diberi suatu nilai konstanta. Data konstanta nilainya sudah ditentukan dan pasti, tidak dapat dirubah dalam program. Tadi ya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi konstanta itu nilainya sudah ditentukan dan pasti tidak bisa dirubah. Contoh adalah konstanta atau cons Pi sama dengan 3,14. Nah, berarti konstanta ini adalah bilangan Pi yaitu 3,14. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Tadi Ibu sudah menjelaskan di slide sebelumnya. Untuk deklarasi variabel, pengenalnya berisi data yang dapat diubah-ubah nilainya di dalam program menggunakan kata cadangan apa? var. Sebagai judul di dalam bagian deklarasi variabel dan diikuti oleh satu atau lebih pengenal yang dipisahkan koma. Diikuti dengan titik 2 dan tipe datanya diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah var data array dalam kurung 1 sampai 100 of byte. Umur 0 sampai 100. Ini adalah contoh deklarasi variabel. Ya. Oke. Selanjutnya yang perlu diketahui anak-anak itu adalah macam deklarasi tipe. Ya. Tadi di depan ada tipe integer ya. Iya, sekarang kita bahas di sini. Jadi untuk tipe data sederhana itu ada integer, ada real, ada karakter, ada string, ada boolean. Ya. Integer itu adalah apa? Integer adalah penampung bilangan bulat, ya. Contohnya adalah 1, 2, 3. Jadi, integer itu adalah penampung bilangan bulat. Kemudian ada real, itu adalah penampung bilangan pecahan atau desimal. Contohnya adalah 2.4. Kemudian ada tipe data string, yaitu menampung deretan karakter atau teks. Contohnya adalah hello world, ya, karena dia adalah sebuah data string yang menampung deretan karakter. Ini karakternya hello world. Karena dia sebuah karakter, tadi sudah saya jelaskan di slide awal, itu harus apa? Menggunakan tanda petik. Jadi di AP tanda petik, depannya hello dan di belakang world. Kemudian selanjutnya adalah tipe data karakter atau char. Ya. Hanya bisa menampung satu karakter. Ya. Jadi kalau misalnya deklarasinya char seperti ini ya. Kemudian contohnya ini ya. Dia up ya. Kemudian diapit oleh dua tanda petik. Kemudian ada juga tipe data boolean itu menunjukkan benar salah atau biasanya di dalam matematika
ya atau di dalam komputer itu adalah dengan menggunakan tabel kebenaran, true or false. Kemudian yang selanjutnya ada tipe data didefinisikan pemakai, ada enumerate atau scalar, kemudian ada substring. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada tipe data terstruktur, ya, ada array, ada record, ada file, ada set, ya. Ini nanti juga Ibu jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga tipe data petunjuk, ya. Nah, biasanya yang sering keluar itu adalah yang ini, ya. Tipe-tipe data ada integer, real, string, char, kemudian array, ya. Kalau yang ini jarang, tapi ada juga seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian di dalam pemrograman Pascal itu ada penulisan tadi anak-anak ya, ada write, ada write-len. Nah, ini anak-anak harus tahu ya, apa itu write, apa itu write-len. Jadi write dan write-len itu adalah perintah yang digunakan untuk menuliskan data teks, ya, data teks atau data variabel di layar yang terletak dalam tanda kurung, ya. Data teks selalu diapit oleh tanda petik 1. Nah, tadi ya. Jadi, kalau dia teks atau karakter anak-anak yaitu diapit oleh tanda petik 1 ini. Sedangkan data variabel dengan menyebutkan nama variabelnya. Contoh, ini diperhatikan ya. Ada write, ada write-len. Write ya, dalam kurung diapit oleh tanda petik ini ya, tanda petik 1. Saya belajar bahasa Pascal. Kemudian write-len ya, itu saya belajar bahasa Pascal. Perbedaannya apa antara write dengan write-len? Ya. Jadi di dalam pemrograman Pascal, setelah program itu dijalankan, ya, kalau menggunakan penulisan write, maka hasil program setelah dijalankan ditampilkan memanjang sepanjang karakter yang dimasukkan. Misalnya, saya belajar bahasa Pascal. Misalnya 2 kali, maka dia terus akan memanjang anak-anak. Saya belajar bahasa Pascal, saya belajar bahasa Pascal. Itu kalau menggunakan penulisan write. Tapi kalau menggunakan write-len, hasil program setelah dijalankan ditampilkan per baris. Ya. Nah, kalau seperti ini write-len, penulisannya bagaimana setelah dieksekusi atau dijalankan programnya? Penulisannya adalah saya belajar bahasa Pascal. Kemudian dia akan menuju bawahnya di enter, saya belajar bahasa Pascal. Jadi dia tampilannya itu adalah per baris. Ya, beda dengan write, tampilannya memanjang. Paham ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya ada istilah read and write-len ya. Yaitu apa? Digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam program. Jadi, digunakan untuk membaca data, input data ke dalam program ya. Kata read-len tanpa diikuti teks dalam kurung sering digunakan untuk menghentikan sementara tampilan output program agar tampak di layar. Dengan menekan sembarang tombol di keyboard, maka program akan dilanjutkan. Contohnya seperti ini, ya. Write nilai A, ya. Nah, membacanya adalah A. Nah, kita masukkan nilai dari A, misalnya tadi mencari luas persegi panjang ya. Nah, dimasukkan A-nya berapa, ya. Kemudian write nilai B. Nah, kita membaca angkanya adalah memasukkan nilai B. Berapa nilai B kita masukkan? Seperti itu. Oke. Paham ya anak-anak? Jadi, semoga apa yang Ibu jelaskan untuk hari ini bisa difahami, bisa diterima. Semoga kita bisa
bertemu lagi untuk pembelajaran KSN komputer selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.